Hai guys, apa kabar kalian semua? Kali ini kita akan menyajikan film horror romance yang mengangkat cerita tentang suami yang bucin banget pada istrinya hingga melakukan hal di luar nalar sampai harus bersinggungan dengan entitas goib. Penasaran seperti apa ceritanya? Yuk kita simak Sicin 3, Kegilaan Cinta. Film dibuka dengan seorang pria bernama Sedat yang sedang menulis diary tentang ketakutannya dengan peristiwa selama 7 tahun terakhir, yang seperti kutukan sekaligus keajaiban baginya. Sedat memiliki adik perempuan yang bernama Kader dan sahabat yang bernama Orhan. Karena sudah terbiasa bersama sedari kecil, maka tumbuhlah rasa cinta hingga Orhan dan Kader pun menikah. Tapi penderitaan Sedat berawal dari pernikahan Orhan dan adiknya, yang membuatnya harus mendapatkan tugas dari bangsa jin. Ya sen burada ben Kemudian scene pun berganti, di mana Orhan yang merupakan mandor pabrik sedang memarahi Halil, karyawan yang lagi-lagi ketahuan merokok. Halil pun dipecat, meski telah memohon-mohon untuk tetap bekerja. Bahkan Sedat juga menasihati Orhan agar memaafkan karyawan itu. Tapi Orhan tetap bersikeras, karena merokok merupakan hal yang dilarang di pabrik yang memiliki banyak bahan yang mudah terbakar. Sebelum keluar dari ruangan Orhan, Sedat mengatakan akan pergi ke kota besok pagi dan akan menjemput Kader adiknya untuk ikut bersamanya. Malam pun tiba. Orhan makan malam bersama istrinya. Karena Kader merasa bosan, dia mengajak Orhan untuk jalan-jalan ke sebuah pohon yang penuh kenangan bagi mereka berdua. Saat sudah di pohon itu, Kader mengatakan bahwa besok dia akan pergi memeriksakan diri ke dokter kandungan. Oleh sebab itu, dia mengajak Orhan ke pohon yang membawa keberuntungan bagi mereka. Di sisi lain, Halil yang sudah memumet dengan cicilan ditambah dipecat dari pekerjaan, membuatnya nekat mengadu leher dengan tali hingga meninggoy. Seketika pabrik tempat kerja Halil pun heboh dengan suara tangisan istrinya yang meraung-raung. Lalu Orhan pun mendatanginya untuk bersimpati. Tetapi istri Halil malah mengucap sumpah serapah yang mengerikan. Dia mengatakan bahwa nasib Orhan akan suram dan hitam, sehitam lumpur. Orhan yang merasa bersalah pergi meninggalkan wanita ini. Beralih ke Sedat yang sedang on the way ke kota. Di dalam mobil, Mehmet sang anak tengah menggambar pesawat yang kelak dapat membawanya ke surga, di mana mendiang ibunya berada. Mendengar itu, Kader merasa terenyuh dan meminta Sedat untuk berhenti sejenak agar Kader bisa duduk di samping Mehmet. Tiba-tiba Orhan menelepon dan mengabarkan tentang kematian Halil. Sedat yang panik langsung berbelok arah untuk kembali pulang. Karena pikiran yang tidak fokus, Sedat tidak sadar ada truk dari arah berlawanan dan kecelakaan fatal pun terjadi. Setelah kecelakaan itu berlalu, Sedat menulis diary kembali. Dalam curhatannya ada 3 hal traumatis di dalam hidupnya. Yang pertama adalah melihat penderitaan istrinya saat melahirkan putra mereka. Yang kedua adalah jeritan Mehmet yang minta tolong saat terjadi kecelakaan. Dan yang paling terburuk adalah saat melihat Kader di hari Jumat di rumahnya beberapa bulan setelah kecelakaan. Beralih ke Orhan yang tengah menangis karena mengingat momen bahagia bersama istrinya. Tiba-tiba Kader terbangun karena sensitif dengan cahaya lampu. Seketika Orhan langsung mematikan lampu dan menyalakan Petromax. Dia berusaha menenangkan istrinya yang terlihat linglung pasca kecelakaan itu. Sedat yang merasa bersalah berusaha menelpon ke rumah Orhan. Tetapi Orhan begitu marah hingga tidak mengangkat teleponnya. Kemudian Sedat datang ke rumah Orhan. Tetapi Orhan pun juga tidak mau menemuinya dan hanya melihat dari atas loteng. Sadar dengan sikap Orhan yang masih memusuhinya, Sedat pun kembali pulang ke rumah. Setelah itu dia langsung memeriksa keadaan Mehmet yang kondisinya lumpuh dan tidak bisa bicara. Lalu Sedat keluar dari kamar Mehmet dan tiba-tiba dia melihat simbol aneh. Tapi seketika simbol itu hilang saat ibunya menghampiri. Berganti ke Kader yang terbangun karena mendengar suara aneh dari kamar di bawah yang selalu tertutup.
Karena penasaran, Kader langsung turun menuju ke kamar tersebut. Tapi tiba-tiba, dia melihat sosok menyeramkan. Dan wajah Kader juga berubah menjadi sama seramnya dengan sosok itu. Mendengar Kader yang berteriak ketakutan, Orhan sang suami siaga langsung mendatanginya dan melarang Kader untuk mendekati kamar itu lagi. Kamar ini ternyata adalah tempat Orhan melakukan ritual ala paranormal. Dia langsung membuat penangkal setan dan menaburi halaman rumahnya dengan garam. Kader berusaha mengingat kembali masa lalunya dengan memandang gaun miliknya yang menjadi favorit Orhan. Tapi lagi-lagi wajah Kader berubah menjadi seperti kuntilanak. gözünden. Kemudian Kader masuk ke kamar dan melihat suatu benda yang entah mengapa membuatnya marah dan mengacak-ngacak barang-barang seperti mencari sesuatu. Tidak lama setelah itu, Orhan yang baru pulang kerja kaget dengan keadaan kamar yang morat-marit dengan Kader yang duduk sambil memandangi sebuah foto dengan sedih. Orhan menjelaskan bahwa itu adalah orang tuanya, dan ibunya tidak pernah setuju dengan pernikahannya. Tiba-tiba, Orhan mendengar suara, dan turun untuk melihat keluar ke jendela. Ternyata ada sosok seram yang menyerupai wajah Orhan dan ibunya. Lalu Orhan pun menanam jimat pengusir jin di pekarangan rumahnya. Tiba-tiba Sedat datang untuk mencoba memperbaiki hubungannya dengan Orhan. Tapi Orhan marah dan malah mengusirnya. Beralih scene saat Sedat yang tidurnya tidak nyenyak, karena mimpi melihat ibunya duduk di kursi roda dengan wajah yang menyeramkan. Dan Sedat pun terbangun saat terkejut dengan munculnya sosok Kader dengan kostum kuntilanak berwajah buruk. Kali ini teror makin seram. Sedat yang tengah menemani Mehmet menggambar tiba-tiba dikejutkan dengan suara orang mengetuk pintu. Tapi saat dicek di luar tidak ada orang. Kemudian Sedat mendapati putranya yang pingsan setelah melihat gambar dedemit di dinding. Di sisi lain, Orhan kembali membuat jimat penangkal jin karena merasa keselamatan orang tuanya terancam. Orhan pun mengunjungi rumah orang tuanya dan pura-pura ke toilet untuk menyembunyikan jimatnya di balik kaca. Berpindah ke Sedat yang terlihat galau dan murung. Melihat itu, ibunya menyarankan untuk pergi ke seorang hujah atau paranormal yang bernama Faisal. Tapi Sedat malah marah karena merasa hal itu akan menakuti anaknya. Dan Mehmet hanya butuh kasih sayang, kata Sedat pada ibunya. Lalu Sedat pun masuk ke dalam rumah, dan betapa kagetnya. Ternyata ibunya sedang menyulam. Lalu, siapa yang bicara dengannya di luar tadi? Scene berpindah lagi ke Kader yang diajak Orhan berjalan-jalan ke pohon cinta. Tapi bukannya memadu kasih, dia malah melihat 3 mayat berbalut kain kafan. Kader pun sangat ketakutan, karena mayat itu menjadi sosok yang super seram. Dan Kader pun terbangun. Ternyata itu hanya mimpi buruk. Saat di pabrik, melihat Sedat yang makin rungkat. Melihat itu, rekan kerjanya mencoba menanyakan apa yang terjadi. Setelah mendengar penjelasan Sedat, rekan kerjanya itu menyarankan untuk ke rumah hujah Faisal. Salak olmuşlar bana dediler. Veysel Hoca diye birine gidecek. Atas saran ibu dan rekan kerjanya itu, akhirnya Sedat mendatangi rumah sang paranormal. Ritual untuk menerawang pun dilakukan. Hujah Faisal menjelaskan bahwa jin itu mempengaruhi Sedat dan Mehmet agar Sedat melakukan suatu tugas. Namun Hujah Faisal belum tahu tentang tugas apa yang dimaksud, sehingga akan meminta bantuan pada temannya dan menyuruh Sedat untuk datang lagi keesokan harinya.
Scene berganti ke Ibu Orhan yang terbangun dari tidurnya dengan bertingkah aneh. Ternyata dia berjalan ke toilet, lalu mengambil jimat yang disembunyikan Orhan. Ternyata jimat ini digunting dan dibuangnya ke WC. Tibalah hari penerawangan yang kedua. Ibu-ibu sakti ini komat kamit baca mantra. Lalu Huja menjelaskan bahwa tugas Sedat adalah mendatangi rumah Orhan untuk menemukan jimat dan memusnahkannya. Huja berpesan agar Sedat tidak takut, meski apa yang akan dilihatnya lebih mengerikan dari yang dibayangkan. Sementara Ibu Orhan seperti sedang kerasukan. Dia mengambil batu dan dihantamkannya pada ayam-ayam peliharaan. Tidak berhenti sampai di situ. Ternyata dia juga menghantam kepala suaminya sendiri hingga menjadi almarhum. Merasa punya firasat jelek, Orhan menelpon ke rumah orang tuanya. Namun sang ibu malah mengatakan bahwa mereka akan mengambil ayah dan ibunya. Mendengar itu, Orhan langsung berlari untuk menyelamatkan keduanya. Suasana mencekam juga terjadi di rumah Sedat. Dia menunggu aba-aba yang tepat untuk pergi ke rumah Orhan. Tiba-tiba ibunya menyuruh untuk berangkat sekarang juga. Sedat menganggap itulah tanda yang diberikan jin, karena ibunya seketika menghilang. Orhan yang sudah berada di rumah orang tuanya sangat kaget, karena ayahnya sudah tewas bersimbah darah. Kemudian dia memeriksa keadaan ibunya yang ternyata juga telah mati mengenaskan. Orhan! Tidak mau membuang waktu, Sedat langsung ke rumah Orhan. Di situ hanya ada Kader. Anehnya, Sedat seperti tak melihat keberadaan Kader. Sebaliknya, Kader juga seperti tidak mengenal kakaknya sendiri. Sedat langsung mendobrak kamar rahasia Orhan. Seketika tercium bau busuk yang menyengat dari kamar itu. Lalu Sedat membuka kain yang menutupi sesuatu di dalamnya. Akhirnya, jimat yang dimaksud Huja Faisal berhasil dia temukan. Betapa terkejutnya, ternyata yang ditutup kain adalah mayat Kader. Sedat pun membakar jimat tersebut. Tiba-tiba datanglah sosok demit yang menyeramkan dan membawa Kader bersamanya. Tidak lama kemudian Orhan datang. Dia menjerit karena melihat jimat pada tubuh Kader sudah lenyap. Inilah peristiwa kelam yang dimaksudkan oleh Sedat di dalam buku hariannya. Yang terjadi adalah Kader sebenarnya sudah meninggal karena kecelakaan, dan Sedat sendirilah yang telah menguburkan. Tetapi Orhan yang tidak bisa menerima kenyataan mengambil kembali jasad Kader dari kuburannya dan membawanya pulang. Orhan melakukan ritual menculik anak jin yang dia perintahkan untuk meniru wajah dan sifat Kader. Karena anaknya diculik, ibu jin menjadi marah dan membalas dendam dengan membunuh orang tua Orhan. Dengan memanfaatkan Sedat sebagai perantara karena selama ini ibu jin tidak pernah berhasil membawa anaknya. Karena sudah terbiasa, Orhan memperlakukan anak jin itu seperti Kader, menyayangi dan merawatnya layaknya seorang istri. Bahkan sekuat tenaga mengikatnya agar tidak kembali lagi ke alam jin. Setelah itu, kabar baiknya, tugas Sedat selesai dan Mehmet sudah bisa kembali berjalan dan berbicara. Inilah akibatnya dari mencintai sesuatu dengan berlebihan hingga membuat akal sehat menjadi mati. Semoga kegilaan cinta Orhan menjadi pelajaran untuk kita semua. Terima kasih sudah dukung channel Best Movie. Tunggu alur cerita selanjutnya ya.